Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nengani Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai materi bagian 1 dan materi 1. Untuk materi bagian 1 itu judulnya memulai window. Pada bagian memulai window itu terdapat 5 pokok bahasan. Yang pertama komponen personal komputer, yang kedua memulai dan mengakhiri Microsoft Windows, yang ketiga elemen-elemen Microsoft Windows, yang keempat elemen-elemen kotak dialog, yang kelima memulai dan mengakhiri program aplikasi. Untuk bab pertama itu komponen perangkat keras personal komputer. Ada CPU atau Central Processing Unit. Dalam unit ini berisi prosesor, media penyimpanan, media input atau output, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada monitor, yang ketiga ada keyboard, yang keempat ada mouse. Selanjutnya itu komponen pada perangkat lunaknya. Komponen perangkat lunak ini dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain sistem operasi dan program aplikasi. Untuk sistem operasi itu disebut dengan software, yaitu untuk mengoperasikan personal komputer, sedangkan program aplikasi adalah software untuk keperluan tertentu. Selanjutnya itu elemen-elemen pada Windows. Beberapa elemen pada Windows itu ada desktop, shortcut, taskbar. Ini contoh taskbar. Ada Windows, ada program aplikasi. Selanjutnya dialog box atau kotak dialog. Nah, kotak dialog ini berisi beberapa informasi yang menampilkan maupun yang harus diisi. Ada beberapa bentuk konfirmasi informasi dalam kotak dialog. Ini contohnya, ini memberikan informasi pada page orientation-nya bisa portrait dan landscape. Portrait dan landscape. Terus juga di sini ada tulisan OK dan cancel. Selanjutnya tab. Kotak dialog ada yang dibagi menjadi beberapa bagian. Jika satu bagian dibuka, maka bagian yang lainnya tertutup. Nah, bagian-bagian itu disebut dengan tab. Ada tombol close yang berfungsi untuk menutup kotak dialog. Ini tombol close di sini jika diperbesar maka akan seperti ini. Lalu selanjutnya tombol help. Klik tombol help maka pointer mouse berubah menjadi panah dan tanda tanya. Arahkan pointer ke bagian yang memerlukan help. Klik maka akan tampil penjelasan singkat mengenai bagian tersebut. Nah, selanjutnya ada daftar pilihan seperti ini. Ini daftar pilihan yang cukup banyak sehingga harus menggunakan scroll bar. Selanjutnya tombol perintah. Pada tombol ini terdapat kata atau gambar yang sesuai dengan fungsi dari perintah tersebut. Nah, jika menyetujui maka klik OK, klik off. Jika membatalkan maka klik cancel. Selanjutnya pilihan. Seperti yang tadi, klik pilihan yang dibutuhkan maka tombol hitam akan berpindah pada pilihan yang kita klik.
Nah, ini tanda hitam ini. Jika kita mengklik landscape, maka tanda hitamnya akan ada di landscape ini. Selanjutnya, tombol daftar pilihan. Nah, ini yang disebut tombol daftar pilihan. Selanjutnya, setelah tombol daftar pilihan itu ada kotak cek. Nah, jika kita mengklik salah satu kotak yang ada di sini, nanti akan menampilkan tampilan seperti ini. Jika kita mengklik bold text atau kita mengklik shrink to fit. Selanjutnya, ada kotak isian. Nah, untuk mengetik suatu jenis kebutuhan program, misal nama user atau password, nama file, atau yang lainnya, cara menggunakannya tinggal ketik teks sesuai dengan kebutuhan program. Nah, misalkan kita passwordnya 1-8, maka tinggal diketik angka 1-8 menggunakan keyboard. Selanjutnya, tombol penambah. Untuk menambah dan mengurangi angka dari sebuah pilihan, caranya itu tinggal klik panah atas untuk penambah nilai yang ada pada kotak atau panah bawah. Untuk menguranginya, dapat juga langsung disebutkan nilai yang diinginkan. Toolbar selanjutnya itu memulai dan mengakhiri Windows. Untuk mengaktifkan komputer, yang pertama pastikan bahwa semua sambungan kabel CPU ke listrik dan komponen lainnya yang memerlukan yang harus dihubungkan terlebih dahulu. Yang kedua, tekan tombol power pada CPU dan tekan tombol power pada monitor. Lalu tunggu beberapa saat hingga monitor menampilkan logo Windows. Kemudian akan menanyakan username dan password. Namun jika tidak terhubung pada jaringan, tidak perlu menggunakan username dan password. Nanti jika kita punya password, kita tinggal diisi dan klik OK. Jika tidak, tinggal klik cancel. Nah, selanjutnya itu cara mengakhiri Windows. Klik tombol Start pada taskbar, lalu pilih klik shutdown, atau bisa juga dengan tekan tombol Alt plus F4. Selanjutnya pilih dan klik pilihan shutdown dalam kotak dialog. Nah, seperti ini. Dalam kotak dialog, ini mengklik shutdown. Lalu klik OK. Nah, tadi klik
selanjutnya itu membuka dan menutup program aplikasi. Nah, untuk membuka itu, cara pertamanya bisa langsung dari desktop. Caranya, klik ganda icon program aplikasi tersebut. Dan cara kedua, misalkan akan dibuka WordPad, maka klik tombol Start, buka pada taskbar, lalu pilih program dengan cara menggeser pointer mouse ke arah tulisan program. Lalu biarkan beberapa saat sehingga nanti menampilkan deretan program aplikasi. Lalu pilih program aplikasi yang diinginkan. Nah, di sini karena tinggal klik aja pilihan WordPad-nya contohnya. Lalu tunggu beberapa saat hingga window WordPad akan ditampilkan di layar. Sedangkan untuk menutup program aplikasi juga sama, ada beberapa cara. Yang pertama itu melalui icon control, klik icon X pada icon control menu. Yang kedua itu pilih menu file, lalu exit atau quit atau close. Lalu cara ketiga itu bisa menggunakan keyboard dengan ALT plus F4. Praktek yang pertama itu lakukan secara berurutan. Hidupkan komputer sesuai dengan petunjuk. Usahakan Anda dapat mengakses jaringan komputer jika ada. Karena saya tidak ada komputer, maka memakai laptop. Caranya itu bisa langsung tekan tombol power di dekat keyboard. Itu ada di keyboard itu ada tombol power, tinggal tekan itu. Lalu selanjutnya perhatikan komponen Windows seperti yang diberikan. Buatlah program aplikasi Word. Ini sudah ada program aplikasi Word-nya. Berarti membuka menutup aplikasi. Berarti menggunakan mouse. Buatlah program aplikasi game Solitaire atau Mini Sweeper. Bermainlah sebentar. Untuk melancarkan penggunaan mouse. Karena saya tidak mempunyai program aplikasi tersebut, maka tidak mencoba. Nah, ini ada perintah mengetik naskah ini. Laboratorium. Karena untuk memposisikan teks berada di tengah, langsung Ctrl plus E.
saya sudah mengerti sesuai dengan naskah. Lalu selanjutnya itu tugas pribadi. Uraikan uraikan cara memulai dan mematikan komputer menggunakan Microsoft Windows. Untuk memulai atau mematikan, hubungkan semua kabel yang harus dihubungkan. Ada kabel CPU, kabel keyboard, apapun. Lalu tekan tombol power pada CPU dan tekan tombol power pada monitor. Tunggu hingga komputer menimbulkan logo Windows. Kemudian lakukan username dan password jika ada di HP-nya user account. Maka klik OK jika sudah mengakses install. Nah, untuk pada laptop tadi sudah saya jawab menggunakan power saja, tombol power saja. Selanjutnya untuk mematikan, klik tombol start pada taskbar, klik shutdown jika tidak tekan Alt F4, klik pilihan shutdown pada kotak dialog, klik tombol OK. Tunggu hingga ada tampilan It's now safe to turn off your computer. Nah, untuk di laptop itu hampir sama, klik menu start. Ini nanti ada pilihan klik shutdown dan restart. Selanjutnya pertanyaan kedua itu apa fungsi ALT shift CTRL pada keyboard? Fungsinya itu untuk memudahkan. Jika secara umum itu fungsinya untuk memudahkan melakukan perintah yang diinginkan oleh pengguna. Namun jika digabungkan dengan tombol yang lain, maka fungsinya akan berbeda-beda, tapi intinya itu untuk memudahkan. Selanjutnya, apa fungsi kotak dialog? Sebutkan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Nah, kotak dialog itu adalah sebagai tempat untuk menerima input dan menghasilkan output, atau memberikan informasi komponennya itu sesuai dengan yang diinginkan atau customizable. Jadi jika kita mengklik misalkan pada Windows meng-cancel aplikasi Word, lalu nanti ada kotak dialognya itu komponennya itu ada save, don't save, atau cancel. Nah, jadi sesuai dengan apa yang diinginkan komponennya itu. Pertanyaan selanjutnya, apa yang disebut program aplikasi dan bagaimana cara mengaktifkannya? Program aplikasi adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan perintah atau melaksanakan permintaan dari pengguna. Cara mengaktifkannya dengan yang pertama itu harus di-download dulu, lalu diinstal. Setelah itu lalu jalankan sesuai dengan prosedur dari masing-masing program aplikasi. Untuk membukanya tinggal klik 2 kali. Untuk yang lebih gampangnya tinggal klik 2 kali. Mungkin seperti itu pemaparan mengenai review tentang materi 1 dan jawaban dari latihan 1. Alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.